Hai everyone, welcome back to my channel Nanda Pratiwi. Kali ini kita di Money Talk episode 1 tentang kesalahan memanage uang. Kesalahan manage uang di sini aku akan declare 3 hal yang menurut aku sebagai kesalahanku di masa lalu ketika aku manage uang. Yang pertama adalah menabungnya. Jadi cara aku menabung itu sangat tidak benar karena tidak ada goals dan semuanya ada pada satu tempat atau satu account. Sebenarnya nih, satu account itu nggak masalah kalau kita tahu goalsnya per uang itu atau per nominal itu dipakai untuk apa saja. Tapi di sini menabungku itu benar-benar dari no goals. Yang aku pikirin adalah yaudah, yang penting aku save the money. Pada akhirnya ketika aku nggak tahu goalsnya yang paling benar itu untuk apa, uang itu akan sangat mudah terpakai. Kita butuh ini, kita mau ini, ya langsung beli aja karena udah ngerasa udah punya saving money-nya. Misal nih, aku udah bisa nabung 10 juta. Oke. Kemudian aku mau beli handphone seharga 5 juta. Padahal 10 juta ini mungkin harusnya dipakai untuk dana lain dulu, tapi karena aku merasa 10 juta ini saving money-ku dan udah lebih dari 5 juta ini, jadi aku bisa pakai itu sesukanya aku. Jadi aku langsung aja mikir, oh aku kan ada 10 juta, HP ini 5 juta, jadi murah banget HP ini, so I can waste or spend my money untuk HP tersebut. Mungkin benar 10 juta kalau kita beliin sesuatu 5 juta masih sisa 5 juta lagi. Tapi itu semua kadang mempengaruhi saving money untuk nextnya lagi. Karena kadang kita masih ngerasa bahwa masih ada 5 juta. Terus tiba-tiba ada barang harganya 2 juta. Akhirnya kepake lagi sampai 0. Jadi aku dulu suka banget saving money, tapi juga suka banget bikin saldo rekening aku jadi 0. Itu karena aku tidak punya goals tertentu untuk save the money. Mungkin saat ini kalau kita belum punya nih goalsnya untuk saving money ini apa, ya enggak apa-apa. Cuman you have to know sebenarnya saving money itu harus punya goals. Misalnya yang pertama dana darurat, yang kedua misalnya saving money untuk hal-hal tertentu kayak misalnya sesuatu yang mungkin agak sedikit pricey tapi itu menyenangkan buat kalian. Misalnya handphonenya harus bagus nih, laptopnya harus MacBook nih, dan sebagainya kayak gitu. Kesalahan yang kedua adalah tidak melakukan budgeting. Jadi aku dulu tipe orang yang apa-apa aku catat. Misalnya aku membeli ini, membeli itu, pengeluaran itu akan aku catat setiap harinya. Dan itu sangat detail sekali. Tapi yang aku temukan adalah ketika kita mencatat pengeluaran kita, sebenarnya itu bukan untuk controlling apa yang bisa kita spend dari uang itu. Kita hanya mencatat dan kemudian menjumlahkan berapa sih uang yang sudah kita pakai dalam sebulan itu. So, akhirnya dalam 1 bulan itu kita nggak punya fixed budgeting. Yang ada adalah kita cuman tahu, oh jumlahnya untuk bulan ini sudah 3 juta. Oh bulan yang berikutnya itu cuma 2 juta. Bulan yang selanjutnya itu cuma segini dan segitu, kayak gitu. Jadi itu nggak mengajarkan kita gimana caranya manage money-nya. Yang ada kita cuma mencatat, balik lagi ya, mencatat. Jadi bukan controlling atau manage money tapi mencatat. Bedanya kalau budgeting itu kan kita sudah ada fixed budget untuk kita dalam 1 bulan. Maka dari itu budgeting itu menurut aku lebih cocok buat kita untuk control the money. Jadi kita sudah tahu nih budget setiap bulan yang kita harus keluarkan adalah misalnya 3 juta rupiah. Ya itu kita langsung hitung nih 3 juta itu untuk apa saja. Dan kesalahan yang ketiga yang aku lakukan itu adalah self control yang amat sangat rendah.
Jadi apapun dan dalam kondisi apapun aku mau sesuatu ya aku harus dapatnya sekarang juga. Karena balik lagi tadi, aku punya uang yang sudah aku save, jadi aku berhak untuk pakai uang itu. Itu benar-benar hal yang sangat amat sangat tidak bagus sebenarnya. Because ketika self control kita itu buruk, kita kemana aja, ngapain aja, pasti akan aja sesuatu yang membuat kita tuh mau untuk beli itu. Dan pada akhirnya balik lagi mengurangi saving money-nya kita. Okay, so that's all untuk hari ini episode 1 Money Talk 101. Semoga next kita bisa discuss lagi tentang uang. See you.